Bapak ini sebenarnya bukan orang Kabupaten Agam, ya. Negeri asalnya bukan Kabupaten Agam, tetapi Anak biologi. biologi ya. Suka ya belajar biologi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, suka Pak. Satu kata untuk Smartika TV. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smartika TV, Balik lagi bersama aku Gesha aku Jel di Smartika TV. Di mana lagi kalau bukan di podcastnya Smartika. Oke Sobat Smartika TV, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan siapa sih Gesha? Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tilatangkama. Bapak Hafizan Astani. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Baik, semangat ya. Iya. Karena kalau kita jadi guru ini enak, setiap pagi semangat bertemu dengan anak-anak muda. Ya. Aduh, Masya Allah, semangat terus ya. Bertemu semangat baru ya Pak. Iya. Oke Bapak kan baru nih jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tilatangkama. Kira-kira gimana sih Pak first impression Bapak pas pertama kali menginjakkan kaki di SMA Negeri 1 Tilatangkama ini? Baik, terima kasih. Kesan pertama Bapak datang ke sini pada bulan Maret ya, Maret pertama sekali di sini, itu kesannya luar biasa. Bertemu dengan anak-anak yang luar biasa, siswa yang luar biasa, guru-guru yang juga luar biasa. Tentu saja ini memberi sebuah semangat kepada kita semuanya. Bapak nih saat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tilatangkama, sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah juga dong Pak menjadi guru atau kepala sekolah di SMA lain. Boleh dong Pak spill dikit gimana perjalanan karir Bapak sebelum jadi kepala di SMA ini? Oh ya, boleh. Begini, Bapak ini sebenarnya bukan orang Kabupaten Agam, ya. Negeri asalnya bukan Kabupaten Agam, tetapi Kabupaten 50 kota di sebuah kampung lah ya yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Jadi sekolah SD-nya di kampung, SMP-nya di kampung, kemudian merantau ke kota SMA, terus masuk yang UNB sekarang, dulu namanya IKI Padang, karena mau cita-cita jadi guru gitu ya, jadi guru. Setelah tamat dari kuliah, dari bangku kuliah, Bapak diangkat jadi guru jauh di Kabupaten 50 kota, itu sudah mendekat ke Provinsi Riau. Namanya Kapur 9 ya namanya. Nah, di situ 2 tahun di sana, kemudian Bapak pindah ke Kabupaten Agam di SMA Negeri 1 Ampe Koto. SMA 1 Ampe Koto. Lalu setelah dari SMA 1 Ampe Koto selama 18 tahun, Bapak diangkat menjadi kepala sekolah di SMA 1 Palembang. Tahu Palembang ya? Iya. Boleh jauh ya dari sini ya. Palembang. Terus 4 tahun di Palembang, pindah ke SMA 1 Canduang. Lalu 1 tahun di Canduang, pindah ke SMA 1 Tilatangkama dari April kemarin. Namun perlu Bapak sampaikan, sebelum diangkat jadi guru sebagai pegawai negeri, itu sejak kuliah Bapak juga sudah ngajar di luar sekolah. Sambil kuliah juga ngajar dulu. Ngajar di SMA, di SMP swasta di Bunda di Padang, terus di SMP swasta ada Biak Padang. Nah, ya ada Biak ya, kita tahu lah ada Biak ya. Nah, jadi ngajar di ada Biak selama ada 2 tahun baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, jadi sejak April jadilah Bapak mendarat di SMA 1 Tilatangkama. Udah lama ya? Udah lama, soalnya dari tahun 98 Bapak diangkat. Itu kita masih di mana ya? Sebelum itu kan. Nah, sekarang jadi kalau hitung-hitung waktunya sudah lebih dari 25 tahun lah Bapak jadi guru. Itu pas Bapak jadi guru sebelum jadi kepala sekolah itu Bapak ngajar apa Bapak? Oh ya. Bapak ini kuliahnya dulu di FMIPA di Padang, fakultas 50 tahun alam, jurusan biologi. Keren banget ya. Jadi
gelar sarjana S1 Bapak itu dapatnya dari IKIP Padang, yang UMP sekarang. Tapi kemudian tahun 2006 ada seleksi beasiswa dari Provinsi Sumatera Barat. Itu Bapak lolos untuk pasca sarjana biologinya UNAN. UNAN biologinya. Jadi kalau dulu di IKIP tamatnya keguruan, makanya SPD ya, sarjana pendidikan. Kemudian di Universitas Andalas di Murni, makanya MSI. Jadi biologi kependidikan sama biologi murninya. Anak biologi. Biologi ya, suka ya belajar biologi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, suka Pak. Oke Pak, kira-kira gimana sih perasaan Bapak setelah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ini? Oh, iya. Senang, semangat. Tapi yang jelas SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ini kan adalah sekolah yang relatif besar. Sekolah yang dapat dikatakan sudah memiliki nama. Tentu saja ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ini menjadi lebih baik. Sekolah ini bisa menjadi tempat yang menggembirakan, tempat happy ya, tempat happy, belajar, meningkatkan keterampilan, sehingga nanti tamat dari SMA 1 Tilatang Kamang ini siswa-siswanya menjadi orang-orang yang bahagia gitu, berprestasi bahagia gitu ya. Nah jadi melihat keadaan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, Bapak cukup senang berada di sini ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu seperti itu ya. Amin, semoga jadi orang sukses ya kita ya. Amin ya. Amin ya Pak. Nah kan Pak, setelah Bapak udah dari bulan Maret ya Pak di sini, Iya. beberapa bulan ya kan Pak. Nah kira-kira apa nih yang menjadi planning Bapak ke depannya untuk mendongkrak prestasi-prestasi di SMA kita ini Pak? Iya. Begini ya. Prestasi itu kan sebuah predikat ya. Predikat yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh siswa atas usaha atau proses yang dilakukannya. Kita kembali ke konsepnya sekolah kita ini. Sekolah kita ini kan adalah sebuah lembaga pendidikan yang mana kita bertujuan untuk bagaimana membuat siswanya nanti juga setelah lulus atau lulusannya menjadi orang yang kompetitif. Kompetitif dalam artian di sini tentu saja berprestasi secara akademik dan berprestasi secara non akademik. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang prestasi, tentu prestasi akademik ini harus kita capai, bisa kita capai melalui program-program yang terukur dan terencana. Kita contoh untuk yang akademik, untuk prestasi akademik, pembelajaran di kelas yang bagus itu juga prestasi akademik. Lulus dan mencapai ujian satuan pendidikan dengan hasil yang bagus itu juga prestasi akademik. Bisa menembus perguruan tinggi negeri itu juga prestasi akademik. Atau memenangkan lomba-lomba akademik itu juga prestasi akademik. Nah, jadi tentu saja ini kita harus buat semacam program yang bisa membina prestasi akademik ini untuk siswa-siswa bagaimana bisa mencapai hasil yang satu. Kemudian prestasi non akademik ini juga adalah penting sebenarnya ya, prestasi non akademik. Pada dasarnya prestasi non akademik itu kan basisnya pembinaan di ekstrakurikuler. Nah, prinsip dasar ekstrakurikuler itu adalah sebagai wadah penampungan bakat dan minat. Jadi oleh sebab itu siswa-siswa yang tergabung pada sebuah ekstrakurikuler itu prinsipnya adalah mereka berbakat dan berminat. Nah, disitulah kita harus membuat program secara terukur, terencana, dan didukung oleh pembiayaan dari dana sekolah baik BOS ataupun komite untuk bisa setiap cabang ekstrakurikuler itu dikelola dengan sangat baik dengan dua tujuan. Pertama, meningkatkan melatih keterampilan siswa terhadap bakat dan minat. Yang kedua, berorientasi prestasi. Contoh, misalnya kita anggap
volleyball misalnya begitu ya, atau mungkin tari misalnya. Nah, di samping ekstrakurikuler itu bisa menjadi wahana yang membahagiakan bagi anak-anak karena dia hobi di situ, minat di situ, tetapi di sisi lain proses pelatihannya juga berorientasi prestasi, misalnya untuk FLS2N misalnya gitu. Nah, jadi dengan demikian setiap cabang itu harus dikelola dengan sangat baik. Kemudian untuk prestasi sekolah ini juga ada prestasi-prestasi yang sifatnya milik kita bersama di sekolah. Ya, mungkin saja prestasi terkait dengan sulah di atas, sekolah sehat. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan kita bersama yang perlu kita rencanakan lagi bagaimana kita bisa menjaga apa yang sudah dicapai. Betul. Semoga kedepannya bisa Iya, tercapai ya, Jel. tercapai, amin. Semoga SMA Negeri 1 Cilatangkama lebih maju, lebih sukses lagi. Iya, lebih maju lagi ke depannya, Amin. Jel. Amin. Terus tuh untuk harapan Bapak ke depannya terhadap Semantika apa nih Pak kira-kira? Dua hal ya. Ya. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan harapan kami lah ya, Iya. Bapak dan Ibu guru atau mungkin juga masyarakat atau orang tua kita di rumah. Harapan kita adalah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cilatangkama ini ke depannya nanti bisa menjadi orang-orang yang mampu bersaing dengan kehidupan masa depan. Nah, kehidupan masa depan itu seperti apa? Tentu tidak sama dengan kehidupan saat ini. Iya. Untuk bisa berenang mengarungi samudra masa depan itu, dunia masa depan itu tentu perlu dipersiapkan dari sekarang. Iya. Nah, persiapannya yang pertama pengetahuan. Ya, pengetahuan itu yang kita lakukan melalui proses pembelajaran. Yang kedua, yang sangat penting itu adalah harapan kami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cilatangkama ini memiliki karakter-karakter yang memang dibutuhkan di masa depan. Ya, apa contohnya? Yang pertama, kita menginginkan siswa ini memiliki karakter intak, gemar beribadah. Ya, gemar beribadah itu satu. Karena bagaimanapun juga semua kehidupan nanti itu dilingkupi oleh itu. Ya. Yang kedua, karakternya bisa karakter jujur, pantang menyerah, kreatif, mandiri dan sebagainya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan banyak pihak, mampu membangun jaringan dengan orang lain, mampu membangun pergaulan yang baik dengan orang lain. Nah, jadi karakter seperti itulah yang kita harapkan. Jadi oleh sebab itu di sekolah kita sedang mempersiapkan itu. Jadi harapan kita itu seperti itu. Karena bagaimanapun juga untuk kehidupan masa depan itu memang sangat dipentingkan karakter, juga keterampilan. Nah, keterampilan juga sangat dipentingkan. Nah, keterampilan apa yang akan dibutuhkan nanti tentu itu tergantung kepada bakat dan minat siswa juga. Itu kira-kira harapannya nanti. Semoga tercapai ya. Iya, Jel. Amin. Udah masuk ke pertanyaan terakhir aja nih. Aduh, sedih banget ya, Sedih Jel. banget. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan spesialnya. Nah, Yang paling ditunggu-tunggu. Yang paling ditunggu-tunggu. 2, 3. Satu kata untuk Semantika TV. luar biasa. Luar biasa sekali ya teman-teman semua Semantika Luar TV biasa. ini. Semoga selalu berprestasi ya, Jel. Iya, semoga selalu menjadi luar biasa seperti yang Bapak bilang tadi. Amin. Aduh, Jel, gak kerasa kita udah di penghujung aja nih. Ya, tapi teman-teman jangan sedih karena kita pasti bakal ketemu lagi di kesempatan lainnya. Iya. Nah, untuk itu langsung aja aku akhiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.